Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga anak-anak sekalian dan keluarga serta kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan untuk senantiasa melaksanakan aktivitas kita, terkhusus untuk beribadah, bekerja, dan belajar tentunya. Nah, semoga marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam video pembelajaran bersama saya Ustadz Herman. Kita juga bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di sub tema 4 pada buku tema 3 pembelajaran 1 ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita dan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Lebih umum lagi kepada bangsa dan negara kita. Karena sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang memberikan manfaat kepada sesamanya, kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Maka itulah orang yang paling baik di antara manusia-manusia yang lain. Nah, makanya marilah kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat atau memberikan manfaat kepada sesama, kepada teman-teman, kepada ayah, ibu, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya, insyaallah. Baik, anak-anak sekalian, silakan buka bukunya pada halaman 174. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, pada halaman 174 ini adalah keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ada bacaan bahwa setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Nah, hujan terjadi karena perubahan wujud dari gas awan menjadi air. Jadilah hujan. Kemudian sayur yang lezat itu juga lezat karena terjadi perubahan wujud. Dari padatnya garam tersebut setelah dimasukkan ke air panas, maka dia akan menjadi cair, terlarut dalam cairan. Maka itulah bentuk-bentuk perubahan wujud yang memberikan banyak manfaat kepada kita. Nah, tentu ini tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan ketika kita makan sayur tetapi garamnya itu tidak hancur misalnya. Kita taruh garam di dalam sayur tapi garamnya tidak hancur, masih dalam bentuk biji-bijian. Bagaimana kira-kira? Nah, tentu tidak akan kita nikmati dengan baik sayurnya. Nah, begitu juga dengan bagaimana kalau kita misalnya kita menjemur pakaian misalnya, terus tidak ada perubahan wujud cair menjadi gas, air itu yang ada di pakaian itu tidak menguap. Jadi pakaian yang kita jemur ini tidak akan pernah kering karena tidak terjadi perubahan wujud tadi yang seperti yang Anda praktikkan sebelumnya. Ketika menjemur pakaian, maka pakaiannya akan kering karena air yang dijemur, pakaian yang dijemur yang mengandung air itu akan kering dan menguap sehingga pakaiannya menjadi kering seperti itu. Jangan soleh-soleh ya. Nah, pada halaman 175 ada sebuah teks bacaan bertani garam ya. Nah, garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam dan kemudian ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut seperti yang ada di gambar ya. Nah, ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, bagaimana proses menghasilkan garam? Nah, pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak tanah. Di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu,
Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam seperti yang ada di gambar. Nah, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambahkan air lautnya. Hal ini untuk mengganti air laut yang telah menguap. Setelah sekitar 210 hari, ya atau sekitar 7 bulan ya, atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun segera dipanen ya. Memanennya jangan menunggu hasil musim hujan tiba. Mengapa? Kualitas garam akan menurun atau tidak bagus kalau musim hujan tiba. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodim dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, selanjutnya silakan dibuka bukunya pada halaman 179. Kita akan menyelesaikan sebuah soal. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Baik, kita lihat 1 jam dapat diubah menjadi menit. Nah, bisa didiskusikan sama orang tua atau kakaknya. 1 jam itu sama dengan 60 menit tentunya. Jadi 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Soal selanjutnya adalah untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan 60 menit tambah 30 menit. Nah, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Sementara 30 menit itu adalah setengah jam, tapi boleh kita tulis saja 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Baik, contoh soal yang ketiga adalah setelah memanen garam, petani membawa hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, jadi 1 jam 20 menit itu kita akan jadikan dalam bentuk menit. Berapa menit kira-kira? Nah, anak saudara-saudara sekalian, jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Sementara di soal tadi yang diperlukan adalah 1 jam 20 menit. Jadi 1 jamnya kita ubah menjadi menit sama dengan 60 menit ya. Jadi tinggal kita tambahkan 20 tambah 60. Nah, 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit tambah 20 menit karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 80 menit. Selanjutnya pada halaman 180 isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan berapa menit dan 1 menit sama dengan berapa detik ya, yang sering kita pakai. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sementara 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan jawab 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Ya, 60 kali 2 atau 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Selanjutnya 3 jam itu berapa menit kali berapa gitu. Jadi 3 kali 60. 3 kali 60 sama dengan 180. Selanjutnya 4 jam itu. Nah, selanjutnya untuk tugas Anda sekalian pada hari ini adalah pada halaman 181. Tugasnya itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi tugasnya hanya 3 nomor ya, supaya tidak memberatkan. Tapi boleh latihan-latihan di rumah sampai 4 nomor sampai 5 nomor semuanya kalau ada kesempatan. Jadi tugasnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, sekira itu pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak sudah mau nonton video dan ikut belajar bersama saya. Semoga Anda
sekalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, baik itu beribadah maupun belajar. Serta jangan lupa ingat pesan Ustadz untuk selalu membantu kedua orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, membantu ibu dan membantu ayah itu juga sangat penting. Itu sebagai bentuk keberbaktian kita berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Baik, cukup pembelajaran hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktunya untuk dikirim di grup sholat 5 waktu setiap kali sholat atau setiap hari ya. Kita akhiri pertemuan pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.